Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan mengenai teknologi kompetisi dan interaksi tanaman. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Farida Cahyani Darmastuti, NIM 212. Nama saya Nur Aulia Suari, NIM 206. Nama saya Novita Yekti Anggraini, NIM 216. Dan saya Arnia Nur Anggita, NIM 228. Selanjutnya, berikut adalah daftar pustaka yang kami gunakan sebagai acuan dalam pembentukan presentasi pada hari ini. Adapun topik bahasan yang akan kami presentasikan, yaitu yang pertama, pengertian kompetisi dan interaksi tanaman, kemudian kompetisi mendapatkan cahaya matahari, karbon dioksida, air, dan unsur hara, lalu yang terakhir yaitu ada grafik bentuk-bentuk dari kompetisi. Topik bahasan yang pertama yaitu kompetisi dan interaksi tanaman. Semua tanaman memiliki kebutuhan yang hampir sama. Keadaan tersebut dapat menyebabkan terjadinya interaksi, bahkan persaingan atau kompetisi. Kompetisi merupakan suatu konsep di mana terdapat dua spesies pada suatu populasi yang bersaing untuk memperebutkan sumber yang sama, namun sumber tersebut tersedianya terbatas. Interaksi adalah hubungan antara makhluk hidup yang satu dengan makhluk hidup yang lainnya. Ada dua macam interaksi berdasarkan jenis organisme, yaitu intraspesifik dan interspesifik. Interaksi intraspesifik adalah hubungan yang terjadi antara organisme yang berasal dari satu spesies. Sedangkan interaksi interspesifik adalah hubungan antara organisme yang berasal dari spesies yang berbeda. Next. Terdapat 4 bentuk interaksi. Yang pertama, kompetisi yang sudah dijelaskan di slide sebelumnya. Yang kedua, amensalisme. Yang ketiga, alelopati. Dan yang keempat, parasitisme. Amensalisme merupakan hubungan interaksi dua individu tumbuhan, baik yang sesama jenis maupun yang berlawanan jenisnya, yang dapat menimbulkan dampak negatif bagi salah satu jenisnya. Kemudian yang ketiga, alelopati adalah penghambatan pertumbuhan oleh suatu jenis tumbuhan terhadap jenis yang lain melalui pelepasan senyawa kimia yang beracun. Yang terakhir, parasitisme. Parasitisme adalah bentuk interaksi negatif yang memungkinkan tumbuhan yang satu hidup dengan cara menyerap sumber daya dari inangnya atau tumbuhan yang lainnya. Next. Selanjutnya masuk ke kompetisi tanaman dalam mendapatkan cahaya matahari, karbon dioksida, air, dan unsur hara. Yang pertama tuh memperebutkan cahaya matahari. Persaingan yang sangat berpengaruh dalam sistem tumpang sari adalah penyerapan cahaya matahari. Oleh karena itu, untuk menghindari persaingan antar tanaman yang ditumpang sarikan, dalam hal mendapatkan sinar matahari, perlu diperhatikan tinggi dan luas antar tajuk tanaman yang ditumpang sarikan. Tinggi dan lebar tajuk antar tanaman yang ditumpang sarikan akan berpengaruh terhadap penerimaan cahaya matahari. Menurut Willy dan Katur DKK pada tahun 2006. Persaingan antara tanaman terhadap cahaya dapat dikurangi dengan mengatur waktu tanam, jarak tanam, maupun kerapatan tanaman dan defoliasi daun. Efisiensi penggunaan cahaya merupakan komponen penentu pada pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Menurut Karimuna tahun 2019, berkurangnya intensitas cahaya akan menyebabkan menurunnya nilai fotosintesis dan demikian mengakibatkan pertumbuhan yang lambat. Misalnya, apabila jagung ditanam bersama-sama kedelai, maka panen jagung sebaiknya direncanakan setelah panen kedelai. Secara mendadak akan terkena sinar matahari langsung dengan intensitas yang lebih besar. Hasil akan lebih baik bila kedelai ditanam lebih dahulu daripada tanaman naungannya.
Dengan demikian, dalam stadia permulaan tumbuh akan mendapatkan intensitas cahaya yang cukup tinggi sehingga pertumbuhan vegetatif akan lebih baik. Selanjutnya, ke karbon dioksida. Karbon dioksida merupakan senyawa yang sangat penting untuk proses fotosintesis pada tanaman. Pengaruh fisiologis utama dari kenaikan karbon dioksida adalah meningkatnya laju asimilasi atau laju pengingkatan karbon dioksida untuk membentuk karbohidrat dan fotosintesis di dalam daun. Efisiensi penggunaan faktor-faktor pertumbuhan lainnya seperti radiasi matahari, air, dan nutrisi juga akan ikut meningkat. Misalnya, jika konsentrasi karbon dioksida ditingkatkan, hasil kompetisi karbon dioksida akan lebih menguntungkan sehingga fotorespirasi dapat dikurangi dan asimilasi akan bertambah besar. Next. Baik, selanjutnya ada kompetisi pada air. Nah, untuk kompetisi pada air ini pernah diteliti oleh Turmudi E. pada tahun 2002. Nah, terbatasnya ketersediaan air akibat kemarau panjang kemungkinan dapat menyebabkan persaingan yang kuat pada pemanfaatan air dan hara. Nah, untuk persaingan ini dan persaingan dalam nutrisi itu umumnya akan lebih berat karena terjadi pada waktu-waktu yang lebih awal. Next. Selanjutnya ada kompetisi dalam unsur hara. Nah, untuk kompetisi unsur hara ini terjadi pada tanaman dan dapat mempengaruhi produktivitasnya. Nah, karena jika unsur hara ini yang diterima oleh tanaman itu berkurang, maka dia itu akan mempengaruhi dalam bobot tanamannya. Contohnya, pada tanaman ilalang yang memiliki sistem perakaran yang menyebar sehingga dia itu menyebabkan persaingan dalam memperebutkan unsur hara. Nah, kemudian jika jarak tanam yang sempit antar tanaman pada suatu lahan, itu akan menyebabkan persaingan terhadap zat-zat makanan yang akan menyebabkan zat hara yang tersedia tidak mencukupi bagi pertumbuhan tanaman. Next. Berikut merupakan grafik bentuk-bentuk kompetisi tanaman. Nah, yang pertama merupakan contoh grafik bentuk kompetisi tanaman intraspesifik pada tanaman kacang tanah. Yang sudah jelaskan di depan, intraspesifik merupakan kompetisi yang terjadi antara organisme dari satu spesies yang sama. Pengamatan ini dilakukan terhadap penanaman monokultur kacang tanah dari awal pembibitan hingga pemanenan. Perlakuan yang diterapkan yakni penanaman 2 biji, 4 biji, dan 6 biji dalam 3 polybag yang berbeda-beda. Parameter yang diamati yaitu tinggi tanaman dan jumlah daun. Yang sudah ditampilkan terlihat bahwa grafik pada penanaman 2 biji dalam satu polybag itu lebih tinggi, memiliki tinggi tanaman yang lebih tinggi daripada penanaman 4 biji dan 6 biji dalam satu polybag. Sama halnya dengan tinggi tanaman, pada jumlah daun terlihat bahwa penanaman 2 biji dalam satu polybag itu memiliki jumlah daun yang lebih banyak daripada penanaman 4 biji dan 6 biji dalam satu polybag. Sehingga dapat dilihat bahwa dari dua grafik tersebut mempresentasikan bahwa dampak persaingan terhadap pertumbuhan tanaman kacang tanah yang didasari oleh kompetisi dalam pemenuhan kebutuhan tanaman kacang tanah terhadap nutrisi atau air ataupun cahaya matahari dan karbon dioksida, terlihat bahwa semakin banyak jumlah tanaman dalam satu media atau satu polybag yang sama itu menyebabkan berkurangnya daya tumbuh dari tanaman kacang tanah tersebut. Terlihat bahwa pada monokultur yang diisi 2 tanaman kacang tanah memiliki tinggi tanaman dan jumlah daun yang lebih banyak daripada 4 dan 6 tanaman dalam satu polybag.
Nah, kemudian ini merupakan, selanjutnya ini adalah contoh grafik bentuk kompetisi tanaman interspesifik pada tanaman kacang tanah dan jagung. Pengamatan dilakukan terhadap penanaman polikultur. Perlakuan yang diterapkan yakni polikultur, 1 kacang tanah, 1 jagung, 2 kacang tanah, 2 jagung, dan 3 kacang tanah, 3 jagung, yang ditanam pada 3 polybag yang berbeda-beda. Parameter yang diamati yaitu tinggi tanaman. Terlihat bahwa pada grafik penanaman 1 kacang tanah dan 1 jagung memiliki tinggi tanaman yang lebih tinggi daripada penanaman 2 kacang tanah, 2 jagung ataupun 3 kacang tanah dan 3 jagung. Terlihat juga bahwa pada penanaman 3 kacang tanah dan 3 jagung memiliki tinggi tanaman yang lebih rendah daripada 2 perlakuan lainnya. Hingga berdasarkan grafik di atas dapat diketahui pertumbuhan tinggi tanaman polikultur antara kacang tanah dengan jagung menunjukkan pada perlakuan polikultur 1 kacang tanah dan 1 jagung menunjukkan angka tinggi tanaman tertinggi. Hal ini dikarenakan pada perlakuan ini kompetisi untuk mendapatkan makanan, cahaya, dan udara tidak terlalu berat sehingga tanaman dapat tumbuh baik. Sementara pada perlakuan polikultur, 2 kacang tanah, 2 jagung, dan 3 kacang tanah, 3 jagung, menunjukkan tinggi tanaman yang lebih rendah. Pada perlakuan kacang tanah dan jagung 3+3, kompetisi semakin berat dan akibatnya tanaman tidak dapat tumbuh lebih tinggi karena terbatasnya makanan, cahaya, dan udara yang didapatkan. Dengan demikian, semakin banyak spesies dalam suatu lingkungan mengakibatkan kompetisi semakin berat dan akhirnya tinggi tanaman tidak semaksimal pada tanaman yang ditanam sendirian. Selanjutnya, kesimpulan. Semua tanaman memiliki kebutuhan yang hampir sama. Keadaan tersebut dapat menyebabkan terjadinya interaksi, bahkan persaingan atau kompetisi. Kompetisi terjadi sejak awal pertumbuhan tanaman. Semakin dewasa tanaman, maka tingkat kompetisinya semakin meningkat hingga suatu saat akan mencapai klimaks, kemudian akan menurun secara bertahap. Baik, demikian presentasi dari kami. Apabila ada pertanyaan, bisa ditulis di kolom komentar. Terima kasih.